Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Deva Arya Satria Prayoga, mahasiswa dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara mendalam tentang filsafat hukum. Video ini akan membahas pengertian filsafat hukum, ruang lingkupnya, tokoh-tokoh penting, contoh kasus yang relevan, serta peran filsafat hukum di era modern. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita bersama. Baik, pertama, filsafat hukum adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat hukum secara mendalam, termasuk asal-usul tujuan dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Filsafat hukum bertujuan untuk memahami hukum tidak hanya sebagai kumpulan aturan tertulis, tetapi juga sebagai fenomena sosial dan moral yang berperan dalam kehidupan masyarakat. Secara sederhana, filsafat hukum mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti apa itu hukum, dari mana hukum berasal, apa tujuan hukum dibuat, apakah hukum selalu harus adil, kemudian bagaimana hubungan antara hukum, moralitas, dan keadilan. Dengan memahami filsafat hukum, kita dapat melihat hukum sebagai sistem nilai yang mengatur perilaku manusia agar tercipta ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Baik, ruang lingkup filsafat hukum sangat luas dari mencakup beberapa aspek penting, yaitu pertama, ontologi hukum, membahas tentang hakikat hukum itu sendiri. Pertanyaan yang diajukan adalah, apakah hukum itu sekedar aturan yang dibuat oleh negara, ataukah hukum juga mencakup norma-norma sosial dan adat yang hidup di masyarakat? Misalnya, hukum adat yang berlaku di berbagai daerah di Indonesia juga dianggap sebagai bagian dari hukum. Ontologi hukum juga membahas apakah hukum bersifat tetap atau berubah sesuai perkembangan zaman. Kemudian yang kedua, epistemologi hukum. Membahas sumber dan cara kita mengetahui hukum. Apakah hukum hanya berasal dari undang-undang dan peraturan resmi atau juga dari kebiasaan keputusan hakim dan doktrin para ahli hukum. Bagaimana kita membedakan aturan hukum yang sah dan yang tidak sah? Epistemologi hukum membantu kita memahami bagaimana hukum dapat dipelajari dan diterapkan secara benar. Kemudian yang ketiga, aksiologi hukum. Membahas nilai-nilai dan tujuan yang ingin dicapai oleh hukum, apakah hukum hanya berfungsi untuk menciptakan ketertiban atau juga harus menegakkan keadilan dan melindungi hak asasi manusia. Bagaimana hukum dapat mencerminkan nilai moral dan etika yang berlaku dalam masyarakat. Aksiologi hukum juga membahas konsep keadilan, bagaimana keadilan distributif maupun korektif, secara bagaimana hukum dapat mengatasi ketidakadilan. Kemudian, hukum, hubungan hukum dengan moral dan kekuasaan. Filsafat hukum juga mengkaji hubungan antara hukum dengan moralitas dan kekuasaan. Apakah hukum harus berlaku sesuai dengan moral? Apakah hukum hanya alat kekuasaan untuk mengatur masyarakat? Pertanyaan ini penting untuk memahami batas-batas hukum, bagaimana hukum seharusnya dijalankan. Kemudian ada tokoh-tokoh penting dalam filsafat hukum. Berikut adalah beberapa tokoh penting yang memiliki kontribusi besar dalam perkembangan hukum, yaitu satu, Plato. Plato memandang hukum sebagai sarana untuk mencapai keadilan dan kebaikan tertinggi. Dalam karyanya, Republik, Plato menekankan bahwa hukum harus didasarkan pada ide-ide universal tentang kebenaran dan kebaikan. Bagaimana Plato? Bagi Plato, hukum yang baik adalah hukum yang mengarahkan masyarakat menuju kehidupan yang harmonis dan adil. Kemudian ada Aristoteles. Aristoteles merupakan murid dari Plato, membedakan dua jenis keadilan. Yang pertama yaitu keadilan distributif, yaitu pembagian hak dan kewajiban secara proporsional
dan keadilan korektif yang memulih pemulihan hak yang dilanggar. Aristoteles menekankan pentingnya hukum yang mampu menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat. Kemudian ada Thomas Aquinas yang memperkenalkan konsep hukum alam atau natural law, yaitu hukum yang bersumber dari Tuhan dan bersifat universal serta tidak berubah. Ia membedakan hukum alam dengan hukum positif, yaitu hukum yang dibuat manusia. Menurut Aquinas, hukum positif harus selaras dengan hukum alam agar dapat disebut adil dan sah. Kemudian ada Hans Kelsen. Hans Kelsen dikenal sebagai teori hukum murni atau pure theory of law. Ia mendapat bahwa hukum harus dipisahkan dari unsur moral dan politik. Hukum adalah sistem norma yang hierarkis dan harus dianalisis secara objektif tanpa campur tangan nilai subjektif. Kemudian ada juga John Austin, adalah tokoh utama positivisme hukum. Dia menyatakan bahwa hukum adalah perintah dari penguasa yang berdaulat dan harus ditaati oleh masyarakat. Austin menekankan pentingnya ketaatan terhadap hukum, terlepas dari apakah hukum tersebut adil atau tidak. Kemudian ada juga Sattijo Raharjo. Sattijo Raharjo adalah tokoh hukum progresif Indonesia yang menekankan bahwa hukum harus hidup dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ia menolak pandangan hukum yang kaku dan mengajak untuk melihat hukum sebagai alat untuk keadilan sosial. Berikut merupakan contoh dalam filsafat hukum, yaitu satu, kasus hukum mati untuk pencurian kecil. Misal suatu negara menerapkan hukuman mati bagi pencuri. Dari sudut pandang positivisme hukum, hukum tersebut harus ditaati karena merupakan perintah penguasa yang sah. Namun dari sudut pandang hukum alam, hukum tersebut tidak adil dan bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Kasus ini menunjukkan konflik antara ketaatan hukum dan keadilan moral. Kemudian ada relevansi filsafat hukum di era modern. Filsafat hukum sangat relevan di era modern karena satu, menjadi dasar penafsiran hukum yang adil. Filsafat hukum membantu hakim dan praktisi hukum menafsirkan undang-undang secara tidak hanya tekstual tetapi juga berdasarkan nilai keadilan dan kemanusiaan. Kemudian, mengkritisi hukum yang tidak adil. Filsafat hukum memberikan landasan untuk mengkritisi hukum yang diskriminatif atau melanggar hak asasi manusia sehingga mendorong perubahan hukum. Ketiga, mendorong perbaruan hukum. Dalam menghadapi perkembangan teknologi seperti cybercrime dan perlindungan data pribadi, filsafat hukum membantu merumuskan hukum yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Kemudian, mewujudkan hukum yang responsif dan dinamis. Filsafat hukum mengajarkan bahwa hukum harus hidup dan berkembang sesuai dengan perubahan sosial dan budaya masyarakat. Sebagai penutup, filsafat hukum adalah ilmu yang sangat penting untuk dipelajari oleh mahasiswa dan praktisi hukum. Dengan memahami filsafat hukum, kita tidak hanya menjadi penegak hukum yang taat aturan, tetapi juga mampu berpikir kritis, adil, dan bijaksana dalam menghadapi berbagai persoalan hukum. Terima kasih telah menonton video saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan atau pemaparan video yang saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.